tim pelayan, saya rindu menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Shalom semuanya. Selamat pagi. Rasanya tidak berlebihan jika pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengucapkan salam kemerdekaan ya, karena kita sudah masuk di bulan Agustus. Jadi kalau saya berkata merdeka, saya berharap Ibu Bapak juga menyambut ucapan saya dengan kata merdeka ya. Sudah siap semua? Saya pengennya ucapannya style yang sudah makan ya, bukan yang belum makan ya. Jadi harus bersemangat ya. 1, 2, 3, merdeka! 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 Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini masuk di bulan Agustus, di minggu yang pertama. Itu artinya kita masuk kepada satu topik yang baru. Kalau kemarin kita belajar tentang doa selama 4 minggu. Dan hari ini kita masuk kepada topik berikutnya, yaitu tentang bekerja. Nah, saya rindu mengajukan 2 pertanyaan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah saya ingin melihat di antara kita semuanya di tempat ini yang bekerja bisa angkat tangan. Yang tinggi Bapak Ibu Saudara, kan stylenya style sudah makan ya. Yang bekerja silakan angkat tangan, yang tinggi ya. Oke. Ada beberapa yang saya melihat tidak bekerja. Nah, saya ingin terlebih dahulu kita semuanya sepaham. Ya, kita semuanya sepakat terlebih dahulu bahwa yang saya maksud di dalam kata bekerja di sana itu bukan hanya bekerja yang kemudian oleh karena pekerjaan saudara diberikan uang. Mungkin kita semua saat ini memahami kata pekerjaan itu sebagai kalau jenengan bekerja di sebuah tempat, lalu karena pekerjaan saudara dapat uang. Atau saudara membuka bisnis, membuka usaha di mana oleh karena bisnis saudara, usaha saudara dapat uang. Tapi saya mengajak kita semuanya untuk bisa sepaham dulu bahwa bekerja yang dimaksud di sini adalah bukan hanya sesuatu aktivitas yang oleh karena aktivitas itu kita mendapatkan uang. Tidak terbatas atas itu. Tetapi kata bekerja di sini yang dimaksud adalah semua aktivitas kita yang bermakna atau memiliki asas fungsi. Jadi yang berguna, yang bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Jadi seharusnya firman Tuhan ini relevan bukan hanya kepada karyawan di kantor atau bisnismen, bukan. Tetapi ini juga relevan bagi ibu rumah tangga, bagi anak-anak yang belajar. Jadi setiap kita yang melakukan aktivitas dan ada nilai guna atau fungsinya, itulah bekerja. Sebenarnya kalau saudara melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bekerja itu tidak ada kaitan dengan uang. Ya, hanya dituliskan setiap aktivitas atau kegiatan itu disebut bekerja. Jadi jangan merasa wah 2 bulan kita akan bahas bekerja, saya nggak bekerja ini nggak relevan. Bukan ya, sekali lagi ini bicara soal segala bentuk aktivitas kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajukan pertanyaan pengandaian. Ya, pengandaian itu berandai-andai saja kan boleh saudara ya. Nah, ini andai kata begini. Saudara semua membayangkan, coba menenangkan diri masing-masing ya. Ada seorang datang ke rumah saudara dan memberikan uang di dalam koper sebesar 10 triliun. Gak usah kaget gitu saudara, saya tahu saudara belum pernah megang uang segitu, saya juga belum pernah, tapi bayangkan saja saudara mendapatkan uang di dalam koper, ini uang beneran bukan uang monopoli ya, uang beneran 10 triliun. Jangan bereaksi dulu, saudara pikirkan dulu saja ya, bayangkan bagaimana saudara memegang koper isi 10 triliun gitu ya. Sudah, sekarang pertanyaannya, kalau saudara menerima uang 10 triliun, pertanyaannya, kira-kira apakah saudara akan berhenti bekerja? Nggak usah dijawab ya, coba direnungkan ya. Kalau sudah terima uang 10 triliun detik ini juga, pertanyaannya besok saudara akan keluar dari kerjaan atau tetap bekerja? Besok saudara akan tetap berbisnis, berusaha atau diam saja di rumah? Atau hanya liburan saja begitu ya? Ya, saya pengen cek ya, yang pengen berhenti dan menikmatinya boleh tutup mata kanan, gini ya. Kalau masih terus pengen bekerja Pak, yang ditutup mata kiri ya. 1, 2, 3. Loh kok ada yang merem ini?
Udah ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan ini akan sebenarnya menyingkapkan ya, bagaimana kita memaknai pekerjaan itu. Ada banyak orang yang merasa bekerja adalah tentang uang. Saya tidak mengatakan itu salah, tetapi ada banyak orang yang hanya melihat pekerjaan itu dari sisi uang, dari sisi sesuatu yang kita dapat. Ada banyak orang yang berpikir demikian. Nah, saya ingin mengajak kita semuanya untuk bisa melihat pada bagian pertama ini sedikit cukup membosankan karena semuanya hampir bicara soal esensi. Ya ada beberapa praktika yang nanti saya coba munculkan. Tetapi hari ini kita akan belajar semacam esensi dasar filosofis tentang pekerjaan. Bagaimana kekristenan itu memandang sebuah pekerjaan. Itu sebabnya saya membagi di khotbah saya menjadi 3 bagian. Yang pertama kita akan belajar bahwa hakikat kita sebagai manusia itu adalah bekerja. Yang kedua saya akan membahas tentang martabat pekerjaan. Dan yang terakhir saya akan membahas bagaimana bekerja itu bicara soal budidaya. Nah dilihat dari kata-katanya aja kan susah ya, tidak familiar ya dengan kita. Tapi saya berharap melalui khotbah ini kita bisa mengerti. Sebelum bicara banyak soal teknis, soal aplikasi, soal praktika, saya ingin semua kita dibekali dengan satu pemikiran yang sama tentang bagaimana Alkitab atau Allah memandang pekerjaan itu semua. Sekali lagi ya saya selalu mengatakan, kalau kita nggak pernah tahu konsepnya dan hanya tahu praktikannya, kita akan besok sudah akan salah lagi. Tetapi kalau kita mengerti konsepnya, cara berpikirnya, maka itu akan secara otomatis berpengaruh pada apa yang saya dan saudara lakukan. Kita masuk kepada bagian yang pertama ya Bapak Ibu Saudara. Kita belajar tentang hakikat manusia yang adalah bekerja. Nah, sebelum masuk ke sini saya lupa kita belum membaca ayatnya ya. Kita akan baca di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, sebuah ayat yang sangat-sangat terkenal dan saya yakin kita semua pernah membaca ayat ini. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 31, saya membaca ayat yang genap 26, Ibu Bapak akan melanjutkan di ayat yang ganjil, demikian seterusnya sampai ayat ke-31. Saya akan memulainya, Kejadian pertama ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jemaat, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Saudara, berbicara tentang hakikat kita sebagai manusia, kita harus sadar bahwa saya dan saudara diciptakan untuk bekerja. Saudara bisa melihat itu di ayat ke-26 dan 27, sebanyak 3 kali Allah menyebut kita segambar dan serupa dengan Allah. Saudara tidak perlu bingung ya, segambar dan serupa dicari bedanya apa, 2 kata ini tidak. 2 kata ini adalah 2 kata yang memiliki maksud yang sama, atau di dalam bahasa Indonesia antonim atau sinonim? Sinonim ya, memiliki persamaan kata. Bahkan di dalam teks lainnya di dalam Alkitab kadang Allah memakai kata segambar dan Allah memakai kata serupa. Jadi tidak perlu untuk membedakan. Tetapi apa maksud dari kata segambar dan serupa dengan Allah? Saya menuliskan artinya bahwa saya dan saudara manusia diciptakan untuk merefleksikan atau mencerminkan pribadi Allah yang menciptakan kita.
Nah pertanyaannya di dalam konteks ini, kita ini diminta untuk mencerminkan pribadi Allah yang seperti apa. Allah itu kan punya banyak sekali sifat dan karakter saudara ya. Tetapi di bagian ini kita bisa melihat bahwa saya dan saudara diciptakan untuk mencerminkan bahwa Allah yang saya dan saudara sembah adalah Allah yang bekerja. Saudara, teks ini ditulis Kejadian 1 ayat 26. Saudara tahu ayat pertama sampai ayat 25 itu berbicara tentang apa? Tentang penciptaan. Bagaimana Allah bekerja, menyiapkan, menciptakan alam semesta ini. Dan itu definisi dari Allah bekerja. Itu sebabnya ketika Allah mengatakan, hei kamu manusia segambar dan serupa dengan Allah, maka itu memiliki maksud kalau Allah bekerja, maka seharusnya kita juga mencerminkan atau merefleksikan bagaimana saya dan saudara juga bekerja. Dengan kata lain sederhananya begini, kalau Allah bekerja maka kita pun sebagai makhluk ciptaannya juga harus bekerja. Kita bekerja itu karena Allah juga bekerja. Saudara, ini sangat bertentangan sekali dengan banyak filosofi dunia pada masa itu, di masa kuno. Ini kan di dalam kacamata orang Yahudi ya, penciptaan Allah dan kemudian ini didefinisikan sebagai sebuah pekerjaan. Kalau saya coba mengajak kita melihat, memberitahu saudara tentang bagaimana orang Babel itu memandang penciptaan, mereka itu memandang penciptaan seperti konflik. Jadi dunia ini tercipta oleh karena ada konflik, lalu yang kalah ini, sisa-sisa tubuh yang kalah ini, lalu berubah menjadi dunia ini. Mungkin bagi saudara tidak make sense ini ya. Tapi bagi orang masa itu seperti itu konsep berpikirnya orang Babel. Jadi penciptaan identik dengan konflik. Nah itu sangat bertentangan dengan kekristenan. Karena di dalam kekristenan penciptaan itu sebuah keindahan. Tidak mungkin ada konflik karena Allah tidak punya rival. Saudara ya, siapa yang mau berival dengan Allah? Jadi sudah sangat berbeda nuansanya. Itu kalau Babel. Kalau orang Yunani memandang penciptaan, dia itu memandang seperti seorang dewa yang hidup bersama dengan manusia dengan indah. Nah saudara kalau membayangkan loh sama ya orang Yunani dengan ajaran Alkitab. Itu kan mirip-mirip ya. Nah di Alkitab itu kan siapa? Allah sangat intim berelasi dengan baik dengan manusia di Taman Eden saudara ya. Tetapi yang membedakan di dalam konsep Yunani tidak ada perintah bekerja. Allah atau dewa mereka itu menyediakan berbagai macam hasil tanaman, hewan, semuanya disediakan begitu rupa untuk manusia. Jadi tidak ada unsur bekerja di sana. Dan itu sangat berbeda dengan konsep Alkitab. Bagaimana Alkitab memandang penciptaan. Jadi Bapak Ibu Saudara di bagian pertama kita bisa melihat di dalam kekristenan ketika saya dan saudara dikatakan segambar dan serupa dengan Allah, itu menunjukkan bahwa hakikat kita sebagai manusia adalah manusia yang bekerja. Itu sebabnya Allah kita pribadi yang bekerja, kita diciptakan dengan hakikat bekerja. Maka kebenarannya manusia dirancang untuk bekerja, saudara. Maka saya menuliskan di bagian berikutnya ya. Begini, silakan dilanjutkan. Nah, saudara kita tidak hanya membutuhkan uang dari bekerja untuk bertahan hidup, melainkan sesungguhnya dari pekerjaan itu sendiri. Coba cermati kata ini baik-baik ya. Banyak di antara kita yang menganggap kita bisa bertahan hidup oleh karena uang. Uang dari hasil bekerja. Banyak orang menganggap demikian. Tetapi kalau kita memahami teks ini, seharusnya kita berkata, yang membuat kita bertahan hidup itu bukan saja tentang uang, tetapi tentang bekerja. Artinya kita tidak bisa hidup tanpa bekerja. Mengapa? Karena saya dan saudara dirancang untuk bekerja. Tidak ada satupun dari manusia yang bisa mengalami sukacita yang sejati kalau dia malas-malasan. Kenapa? Karena sekali lagi kita diciptakan untuk bekerja. Bekerja itu semacam sebuah kebutuhan manusia yang mendasar. Sama halnya kalau kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh istirahat, kita butuh berdoa. Dan itu sejajar, kita butuh bekerja karena memang hakikat kita diciptakan untuk bekerja. Nah sekali lagi ya ini bukan hanya tentang profesi tetapi tentang segala aktivitas kita yang bermakna. Maka Bapak Ibu Saudara kalau dengan kata lain ya, kalau orang itu bermalas-malasan sebenarnya dia sedang melawan natur
atau tujuan dia diciptakan. Dan sudah pasti, itu pasti mendukakan hati Tuhan. Karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Saudara mungkin berkata, Pak saya nggak bekerja ya baik-baik saja itu. Saya selama ini santai-santai gitu ya tetap sukacita. Sebenarnya tidak saudara ya. Nah saya ingin memberi beberapa hal ya untuk kita bisa memahami. Saudara pernah berkomunikasi nggak dengan orang yang sudah lama sakit, lalu tidak bisa apa-apa, barangkali hanya terbaring di tempat tidur begitu ya. Nah, saya beberapa kali kunjungan dan kemudian berpengalaman dengan orang-orang yang semacam ini. Nah saya sering mendengar tuh ada semacam penyesalan ya, Pak saya itu punya banyak waktu tetapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah salah satu di dalam perbincangan itu demikian. Jadi saya menangkap satu hal, tidak bisa ngapa-ngapain, itu adalah sesuatu yang pasti kita sesali. Semacam kita menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa melakukan banyak hal. Itu sebabnya kalau saya sering mendengar, Bapak Ibu mungkin punya filosofi hidup begini ya, Pak saya ini style orang yang gak iso kalau gak kerja. Ada yang begitu saudara? Saya loh sakit kayak apa itu gak iso, tetap pengen nyapu, pengen utek kayak gitu saudara ya. Nah saya pernah bertemu dengan orang itu, Pak kalau sakit saya itu nggak bisa, kalau diem tambah sakit Pak, maka saya harus bekerja. Sebenarnya itu bukan style saudara, karena itu hakikat kita nggak bisa kalau nggak bekerja. Justru kita menemukan sukacita itu ketika saya dan saudara melakukan pekerjaan. Atau dengan kasus lain saudara, saudara pernah nggak ada di kondisi yang males-malesan, nggak ngapa-ngapain, tapi capek? Pernah? Saya pernah mengalami itu. Nggak ngapa-ngapain saudara, tapi capeknya luar biasa. Bangun dari istirahat yang sekian lama itu nggak ngapa-ngapain, males-malesan, tubuh saya justru nggak tambah seger. Tapi tambah capek sekali. Itu menunjukkan bahwa saya dan saudara memang tidak diciptakan untuk malas-malasan. Saya dan saudara diciptakan untuk bekerja. Ya, saya memberi ilustrasi ya. Kalau kita punya mobil ya, mobil itu akan bergerak dengan baik saat kita mengikuti petunjuk pembuatnya. Dan kita menghargai semacam mesin di dalam mobil itu. Maka ada kalanya kita harus ganti apa? Ganti oli ya. Mobil itu kan harus ganti oli berkala begitu ya. Tapi pertanyaannya, kalau barangkali kita tidak peduli dengan cara main mobil itu, lalu kita tidak mengisi oli itu, pertanyaannya kita akan dipenjara nggak? Ada yang pernah dipenjara karena nggak ganti oli? Konyol itu saudara ya, itu kalau ada sampai masuk berita headline pasti saudara ya. Kita tidak akan dipenjara karena kita nggak ganti oli, tapi pasti mobil kita tidak mungkin berjalan dengan baik. Itu menunjukkan bahwa kalau mobil itu diciptakan dan harus ganti oli setiap bulan katakanlah, maka kita diciptakan untuk bekerja. Kalau kita tidak bekerja, justru tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari bagian yang pertama ini ya? Kita harus sadar bahwa bekerja itu adalah sebuah mandat, sebuah kehormatan yang Tuhan taruh kepada kita sebagai manusia. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua memandang pekerjaan kita masing-masing, apapun kesibukan kita, sebagai sesuatu yang menyenangkan saudara. Sebagai sesuatu yang melegakan. Sebagai sesuatu hal yang baik di dalam hidup kita. Tapi berapa banyak di antara kita justru tidak menikmati pekerjaan kita. Ada yang biasa hari Senin itu menjadi hari yang mencekam saudara. Ada sebutan tuh Monday apa itu ya? Senin, Monday to Monday ya? Hah? Oh, I hate Monday ya. Ya mentang-mentang kemarin ada Takoma ya, jadi bahasa Inggrisan gitu ya. Saya membenci Monday gitu ya. Dan ternyata kalau enggak hanya Monday ya, setelah Monday, Selasa, Rabu, Kamis kita juga benci itu ya. Kita paling suka itu kan Jumat ya. Betul ya? Karena Sabtu libur gitu ya. Nanti kita akan bahas itu di minggu yang ketiga tentang teologi Sabat ya, atau beristirahat. Tetapi poin saya adalah mari kita melihat pekerjaan itu dalam kacamata yang berbeda. Kalau selama ini kita melihat pekerjaan itu sebagai sebuah tekanan, sebagai sebuah tuntutan begitu ya. Oleh karena berbagai macam budaya dalam hidup kita, saya ingin kita untuk mundur sejenak dan melihat bahwa setiap pekerjaan, aktivitas yang kita lakukan itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan.
bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu untuk mensyukuri ya segala hal yang boleh kita kerjakan di dalam hidup ini. Itu adalah hakikat kita. Jadi saya berharap ya setelah ini besok Senin atau nanti pulang dari gereja, apapun kegiatan kita mengerjakannya dengan sukacita ya. Ingat ya, kalau kita bekerja kita sedang merefleksikan Allah kita yang juga bekerja. Nah, di bagian pertama kita sudah mempelajari itu hakikat bekerja. Yang kedua, kita akan melihat martabat pekerjaan. Apa itu martabat pekerjaan? Supaya lebih mudah saya mengawali dengan sebuah fenomena yang seringkali kita anggap benar, saudara ya, padahal itu salah. Saudara, tanpa kita sadari kita hidup di tengah banyak pola pikir yang salah, termasuk di dalam cara kita memandang pekerjaan. Mungkin kita sering berpikir bahwa pekerjaan yang satu itu lebih tinggi, pekerjaan yang lain lebih rendah. Saya memberikan beberapa contoh ya. Ada orang-orang yang berkata, kalau bekerja dengan otak, dengan pikiran, itu stratanya lebih tinggi dibandingkan orang yang bekerja dengan otot. Pernah saudara mengalami atau bahkan, kalaupun tidak meyakini saudara mendengar itu. Makanya ada orang tua itu yang sering berkata begini, aduh Lele, kamu tuh sekolah yang pinter, supaya nanti kalau kamu kerja, kamu tuh gak kerja pakai otot, tapi bekerja pakai otak. Di balik kata itu ada asumsi bahwa bekerja yang menekankan pikiran, contoh ya di belakang komputer, merancang sesuatu, itu jauh lebih mulia dibandingkan yang kerja fisik, yang kerja otot, yang capek begitu loh saudara. Ya kita kadang-kala terjebak pada filosofi itu. Atau kita menganggap pekerjaan yang bernuansa rohani, nuansa rohani itu apa? Saya pendeta menyampaikan firman, Alkitab begitu ya. Lalu full timer gereja. Nah itu lebih rohani. Dosen agama Kristen itu lebih rohani dibandingkan orang-orang yang bekerja sekuler yang gak ada hubungannya dengan baca Alkitab setiap hari di kantor begitu loh saudara. Jadi kita menganggap nuansa rohani itu dianggap lebih tinggi dibandingkan yang sekuler. Saudara, saya ingin mengatakan itu salah. Atau kita seringkali menganggap pekerjaan dengan gaji tinggi itu lebih mulia dibandingkan pekerjaan yang gaji rendah. Wah, ilmuwan itu kalau sekali meneliti bisa mungkin 80 juta gitu ya. Itu adalah upah pekerjaan, let's say, tukang becak selama 10 tahun. Maka orang menganggap ilmuwan lebih tinggi daripada tukang becak. Saudara, saya ingin mengatakan semua itu salah. Itu adalah konsep dunia yang dimana kita seringkali menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Saudara, kebenarannya Allah tidak pernah memandang kemuliaan atau martabat pekerjaan itu dari apakah itu dilakukan dari pikiran ataupun tenaga, ataukah itu nuansa rohani atau sekuler, atau gaji lebih tinggi atau itu gaji rendah. Allah tidak pernah menganggap itu, mengklasifikasikan hal itu. Saudara, tidak pernah saya menjumpai di dalam Alkitab sekalipun Allah menganggap satu pekerjaan lebih tinggi daripada yang lain berdasarkan 3 kacamata ini. Dan ini adalah buatan dunia, saudara. Ini adalah buatan dunia. Apa dasarnya? Mari kita perhatikan di ayat ke-26. Setelah Tuhan berkata begini, kamu segambar dan serupa dengan Allah. Ada tujuan yang disampaikan di sana, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, kalau memperhatikan, Allah itu hanya membedakan manusia dan ciptaan lainnya. Perhatikan baik-baik ya. Allah hanya membedakan manusia itu lebih tinggi daripada ciptaan yang lain. Allah tidak ada membedakan manusia dengan manusia yang lain berdasarkan jenis pekerjaannya. Allah hanya bilang manusia berkuasa atas semua ciptaan. Maka seharusnya apapun pekerjaan manusia yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan, tidak peduli pikiran atau otot, tidak peduli nuansa sekuler atau nuansa rohani, tidak peduli gaji besar atau gaji kecil. Semua itu berharga di hadapan Tuhan. Semua bermartabat di hadapan Tuhan selama dilakukan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Allah tidak pernah membawa manusia yang bekerja dengan pikiran itu lebih tinggi daripada manusia yang bekerja dengan otot dan seterusnya. Alkitab tidak pernah mencatat itu semuanya. Dan apakah kita menyadari bahwa di dalam banyak teks Alkitab secara tersirat Allah juga menekankan hal ini. Saya coba mengajak saudara melihat ya di bagian berikutnya. Setidaknya ada 3 bagian di dalam Alkitab yang dimana saya dan saudara bisa memahami kebenaran ini. Nah ini sudah ya, silahkan dilanjutkan.
Yang pertama sebelumnya. Yang pertama di dalam proses penciptaan, Kejadian 1 sampai 2, kalau saudara mendalami atau melihat itu dengan detail, saudara akan melihat Allah yang kita sembah itu semacam tukang kebun, saudara. Mengapa? Karena dia bersentuhan dengan tanah, dia bersentuhan dengan tanaman, dia bersentuhan dengan sungai untuk mengairi tanaman ya. Kejadian pasal kedua itu Tuhan membuat sungai, ada berapa jenis sungai? Ada 4 ya. Tigris, apa itu saya juga tidak hafal ya. Tetapi yang jelas Allah terlihat justru seperti tukang kebun di dalam Perjanjian pasal yang pertama dan kedua. Dia bersentuhan banyak sekali dengan pekerjaan yang sifatnya apa? Fisik, saudara. Sifatnya materi. Dan kalau kita melihat inkarnasi Allah, tadi Perjanjian Lama di dalam penciptaan, waktu Allah turun ke dunia, dia tidak lahir di tengah-tengah keluarga ilmuwan. Dia tidak lahir di tengah-tengah istana kerajaan yang begitu mewah. Tidak. Dia lahir sebagai anak seorang tukang apa? Tukang kayu. Tukang kayu. Itu adalah pekerjaan yang mengandalkan apa? Fisik. Sekalipun pasti ada otaknya, tidak mungkin ya. Semua pekerjaan itu pasti ada pikirannya. Tetapi menekankan apa? Fisik. Bahkan dari ketika dia menciptakan, ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, dia bersinggungan dengan banyak pekerjaan yang sifatnya fisik. Itu dari kacamata penciptaan. Penciptaan kan awal ya. Saya sekarang coba menarik di dalam kacamata akhir zaman. Perspektif akhir zaman. Saudara, langit baru dan bumi baru itu saudara memahami itu dengan apa? Atau nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, apa yang saudara pikirkan akan terjadi? Dulu saya punya anggapan begini saudara. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita itu akan dibawa, dipisahkan dari dunia ini, lalu dibawa ke sebuah tempat. Di tempat itu kita hanya roh saja. Jadi semacam apa ya, hidup kekal atau surga itu ada di dimensi yang lain gitu saudara. Dan waktu kita menikmati itu kita hanya roh saja. Tetapi ternyata itu salah. Langit baru dan bumi baru itu tidak bicara di tempat yang lain. Tetapi dunia ini diperbaharui, disempurnakan oleh siapa? Oleh Kristus ketika dia datang kedua kali. Jadi kita ini gak kemana-mana, kita tetap ada di dunia ini dengan dunia yang sudah diperbaharui. Dunia yang sudah disempurnakan dan kita tidak hanya roh, kita itu memakai tubuh kemuliaan. Bukan roh saja, tetapi ada aspek tubuh di sana. Wah itu kalau dijelaskan cukup panjang ya. Itu mirip dengan kalau kita melihat bagaimana Yesus setelah bangkit ya, setelah bangkit dia berjumpa dengan banyak orang, dia itu tidak hanya roh. Tapi dia ada aspek unsur fisiknya. Bagaimana kita tahu? Thomas itu diizinkan untuk apa? Mencucukkan tangannya. Jadi itu tubuh kemuliaan. Bukan roh saja. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan di aspek akhir zaman kita bisa melihat bahwa ada dunia materi yang masih dipertahankan. Apa yang kita kerjakan di dunia ini yang baik itu akan disempurnakan pada akhir zaman nanti. Dan kita bisa melihat itu di dalam perspektif pekerjaan, bagaimana yang fisik itu tidak selalu rendah, tidak selalu lebih rendah daripada yang lainnya. Atau di bagian yang terakhir, dalam perspektif ada PL, ada PB. Saudara bisa melihat di dalam Perjanjian Lama, dalam Mazmur bacaan kita beberapa hari yang lalu, Allah itu berkebun saudara. Ya saudara bisa melihat ya ayatnya ada di sana, Mazmur 65, dia ada kaitan dengan banyak bicara soal tanah dan lain sebagainya. Lalu di dalam Perjanjian Baru, roh Allah yang dalam tanda kutip berkebun itu adalah roh Allah yang sama yang menginsafkan manusia berdosa. Roh Allah yang banyak berkutat dengan hal fisik di dalam Mazmur disebut oleh Daud itu adalah roh Allah yang sama yang membuat saya dan saudara itu berkata, Tuhan saya berdosa, saya butuh engkau. Itu adalah pribadi yang sama. Jadi tidak ada lagi pengkategorian, oh kalau pekerjaan tidak ada nuansa baca firman-Nya, memuji Tuhan-Nya itu pasti lebih rendah daripada yang hidup di gereja, yang ada firman Tuhan dan lain sebagainya. Tidak. Tidak ada pembedaan itu semua. Tuhan memandang semua pekerjaan itu memiliki martabat yang sama, asal dilakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Apa sih implikasinya kepada kita semuanya? Saudara, seharusnya tidak ada yang dari kita yang merasa lebih unggul atau lebih baik karena pekerjaan kita dibandingkan orang lain.
Ada loh saudara orang-orang tertentu yang menganggap, wah karena saya bekerja begini itu pekerjaan yang lebih mulia. Yang mungkin ya orang yang tidak bekerja seperti saya itu lebih jelek lah daripada saya. Ada nggak? Oh ada saudara. Saya beberapa kali berjumpa dengan banyak orang yang memiliki perspektif yang demikian. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk jangan pernah sombong dengan jenis pekerjaan kita. Jenis pekerjaan kita itu tidak pernah lebih mulia daripada beberapa jenis pekerjaan yang mungkin kita pikir lebih rendah dari pekerjaan kita. Jenis pekerjaan kita barangkali saudara saat ini dipercaya seperti mindset dunia ya. Fisik, pakai otot, itu kan lebih rendah begitu saudara ya. Saya ingin mengajak jangan pernah minder ketika saudara mendalami atau mengerjakan pekerjaan itu. Saudara, pekerjaan saudara itu sama mulianya dengan saudara yang lain yang bekerja barangkali pakai pikirannya. Dosen, guru. Saya tidak sedang menjelekkan semua pekerjaan itu ya. Saya sedang ingin memposisikan bahwa semua pekerjaan itu mulia di hadapan Tuhan. Nah kalau kita tidak mengerti hal ini, kita itu akan merasa sombong dan lebih tinggi begitu loh daripada yang lain. Dan di saat yang bersamaan mungkin kita juga pernah merasa lebih rendah daripada orang yang lain yang bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Dan itu semuanya adalah konsep yang keliru. Nah saudara, apa implikasi berikutnya bagi kita ya? Kita akhirnya bisa memilih pekerjaan atau menjalani pekerjaan itu sesuai dengan calling kita. Bukan karena dalam perspektif uang saja. Ya ada banyak orang tuh hanya bicara menentukan pekerjaan itu yang penting adalah berapa banyak uang yang bisa kita dapat. Betul atau betul saudara ya? Saudara, itu manusiawi sekali. Bahkan ada orang yang pertimbangannya pindah satu tempat ke tempat yang lain. Itu karena uang. Ada enggak? Ada yang senyum-senyum saudara ya. Ada orang-orang yang begitu ya. Pada taraf tertentu saya tidak mengatakan itu salah. Tapi kalau pertimbangannya hanyalah uang dan kemudian meninggalkan calling atau panggilan yang Tuhan sudah jelas-jelas tetapkan kepada kita. Maka saya pikir itu adalah sebuah kesalahan. Ya kemarin ada dalam banyak kesaksian saya pernah mendengar ya. Ada orang yang menganggap wah menjadi guru itu lebih mulia dibandingkan menjadi contoh pekerjaan yang lain, wirausaha atau apa gitu ya. Dan kebenaran firman Tuhan ini boleh meluruskan semua pandangan kita. Bahwa kita bisa dengan leluasa bekerja sesuai calling kita. Sesuai calling, bukan karena tuntutan zaman, bukan karena tuntutan budaya, bukan. Tapi sesuai calling kita. Saya banyak menemui saudara, orang-orang yang mungkin gajinya itu enggak terlalu banyak. Tapi kalau bekerja, kita lihat dia bekerja, itu sukacitanya tuh melebihi orang yang kerja di kantor yang gajinya 3 digit saudara. Kenapa saudara bisa melihat perbedaan itu? Karena dia bekerja dengan hatinya, dengan callingnya. Sesuai. Tuhan, saya tahu Tuhan titipkan karunia ini, talenta ini kepada saya dan saya menekuni ini. Wah itu saudara, kalau saudara kerja bareng orang itu rasanya itu enak sekali. Dibanding saudara yang bekerja mungkin gajinya besar tapi bukan calling saudara. Mungkin isinya setiap hari itu dalam bahasa Jerman besengut saudara ya. Besengut aja ya. Kenapa? Karena tidak ada damai sejahtera. Orang semacam itu hanya bekerja demi uang. Asal dapat uang banyak, maka saya akan memilih pekerjaan ini. Percayalah, kita sebenarnya sedang dikuasai oleh filosofi dunia yang semacam ini. Saudara, saya tidak mengatakan ya bahwa kalau nanti saudara mau pindah, salah satu pertimbangannya adalah gaji. Oh silahkan saudara. Boleh, pertimbangannya adalah gaji itu boleh begitu ya. Saya sedang tidak mengajarkan anti kaya gitu ya atau anti punya duit, tidak. Tapi maksud saya kalau hal itu sebagai tolok ukur, hanya uang saja sebagai tolok ukur kita untuk menentukan pekerjaan, saya pikir kita sedang salah. Nah Bapak Ibu Saudara, itu adalah tentang martabat pekerjaan ya. Maka kita perlu memahami kalau saudara saat ini dipercayakan apapun pekerjaan saudara, selama saudara sadar, oh Tuhan itu adalah calling Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidupku, maka saudara harus mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak usah melihat, oh yang sana ini lebih keren ya pekerjaannya gitu. Lebih terlihat di Instagram ya daripada saya gitu. Lebih banyak duitnya kayaknya ya daripada saya, tidak usah lah. Dan di saat yang bersamaan tidak usahlah melihat, oh yang itu lebih rendah ya daripada saya. Itu semua konsep yang keliru. Itu martabat pekerjaan. Jadi hari ini kita belajar bahwa tidak ada pekerjaan yang lebih rendah, lebih tinggi. Semua di mata Tuhan sama asal dikerjakan untuk kemuliaan namanya. Yang terakhir saudara, ini pekerjaan sebagai dalam kacamata budidaya. Nah apa maksudnya? Nah saya mengajak kita untuk melihat di ayat ke-28 ya. Allah memberkati mereka
Lalu Allah berfirman kepada mereka begini, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan dan seterusnya. Sudah ada banyak teolog, ada banyak pemikir yang menyebut ayat 28 ini dengan dua kata. Ada yang tahu? Ayat 28 ini disebut seringkali dengan dua kata ini. Mandat budaya. Oh, enggak ada yang pernah tahu ya, saudara. Mandat budaya. Nah, apa maksudnya dan apa kaitannya dengan budidaya seperti yang saya munculkan di sana? Yang pertama, saudara perlu melihat bahwa perintah untuk beranak cucu, bertambah banyak, dan penuhilah bumi ini, itu tidak hanya perintah supaya ngebei bumi. Menuhin bumi, bertambah secara kuantitas saja. Bukan. Tuhan tidak sedang, kamu beranak cucu ya, supaya bumi ini penuh. Ya nanti kalau sudah penuh nggak tahu mau apa. Tidak. Tetapi perintah ini adalah sebuah perintah yang menekankan sebuah tanggung jawab atas manusia untuk menciptakan sebuah peradaban, sebuah budaya, sebuah fungsi untuk mengembangkan potensi yang Allah sudah sediakan dan kita diminta untuk melanjutkan pekerjaan Allah. Ini adalah tentang mengubah kekacauan menjadi sebuah keteraturan. Mungkin saudara bingung ya, apa maksudnya? Nah, kita hanya bisa memahami ini kalau kita berusaha tahu apa yang Allah kerjakan di dalam penciptaan. Bagaimana Allah bekerja di dalam penciptaan itu akan membentuk cara kita untuk bekerja. Nah, saudara, saya pernah menyampaikan ini, saya teringat masih pakai Zoom ibadah kita waktu COVID. Saya menyampaikan dari STBI. Nah, saya menyampaikan dengan judul Ciptaan Allah Indah Bagiku. Mungkin saudara ada yang sudah pernah melihat gambar ini, silahkan dilanjutkan. Pernah melihat saudara ya? Tapi melalui gambar ini kita kembali diingatkan bagaimana Allah itu bekerjanya nggak asal-asalan saudara ya. Nah saudara, 3 gambar pertama itu adalah hari pertama sampai hari yang ketiga. 3 gambar di bawahnya itu hari yang keempat sampai yang keenam. Saudara, hari pertama sampai yang ketiga, Allah itu hanya memisahkan. Hari pertama Allah memisahkan apa? Adik-adik sekolah minggu semuanya. Allah hari pertama memisahkan terang dan gelap. Ya gambarnya itu apa? Ada cahaya itu saudara ya. Lalu kemudian hari yang kedua Allah memisahkan apa? Air yang di atas dan air yang di bawah. Hari yang ketiga Allah memisahkan apa? Ya, yang di bawah, air di bawah tadi dipisah antara yang laut dan yang darat. Lalu hari yang keempat Allah mulai mengisi tempat yang sudah disediakan di hari yang pertama sampai yang ketiga. Maka hari yang keempat Allah menciptakan apa? Benda-benda penerang. Jadi 1 dan 4 itu linier. Lalu yang kelima Allah menciptakan apa? Kalau sudah perhatikan, dia menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Itu sesuai dengan hari kedua, di mana dia memisahkan air yang di atas, cakrawala, dan juga air yang di bawah. Lalu yang hari yang ketiga, hari yang keenam Allah menciptakan apa? Hewan dan juga manusia. Dan itu disiapkan terlebih dahulu di hari yang ketiga waktu dia memisahkan lautan dan daratan. Ya kalau lautan aja nggak ada daratannya, manusia mau memijakkan kaki di mana, begitu ya. Jadi saudara, kalau secara sederhana saja kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja itu dengan matang, dengan sebuah perencanaan. Dia menata satu persatu dan kemudian dia mengisi ciptaan-ciptaan itu ke dunia ini. Sehingga Allah semacam menyiapkan bahan baku sampai kemudian menjadi sebuah barang jadi, di mana Allah pada akhirnya berkata sungguh amat baik. Jadi waktu Allah menciptakan hari pertama sampai kelima, dia itu berkata sungguh baik. Tetapi di hari yang keenam, ketika Allah seperti begini ya, habis menciptakan lalu Allah mundur dan berkata, wow, semua sungguh sangat baik. Allah menata sedemikian rupa, mempersiapkan sedemikian rupa, dan seharusnya pola itulah yang menjadi teladan di dalam hidup kita, di dalam bekerja. Kata taklukkanlah di sana itu bukan mengeksploitasi,
tapi lebih kepada bagaimana kita mengembangkan alam ini dengan potensi yang besar yang Allah sudah sediakan. Saudara, kalau sebenarnya tanpa kita sadar kita sudah mengikuti pola Allah ya. Masa Pak? Coba ya, ada yang bertani di sini? Tidak ya. Kalau di Balong Panggang ada banyak ya. Kemarin saya dikasih beras sama Pak Sujilan. Pak, ini beras asli Balong Panggang, Bapak harus coba gitu ya. Ini pertama kali ya saya dapat beras Balong Panggang itu ya. Kalau ngomong soal pertanian saudara, materi fisiknya apa? Kita pakai tanah dan benih untuk akhirnya menjadi apa? Padi dan kemudian dimakan. Menjadi sebuah masakan dimakan. Ada sebuah proses saudara ya, dari bahan mentah menjadi sebuah produk yang siap untuk kita makan. Kalau saudara barangkali bekerja sebagai pemusik, saudara itu mengambil materi fisik apa? Suara saudara. Lalu kemudian mengharmonisasikan dengan berbagai macam suara yang lain. Makanya ada suara itu kan 1, 2, 3, 4 saudara ya. Lalu ada alat musik sehingga tercipta sebuah harmoni. Ada semacam bahan baku, ada semacam proses sehingga kita akhirnya menikmati sesuatu yang indah. Kalau saudara mengambil sebagai seorang penjahit, barang utamanya penjahit itu apa? Bahan utamanya. Sebelum jadi benang itu apa? Kapas ya. Saya tidak berpengalaman dengan itu. Tetapi yang jelas dari tanah muncul tumbuhan kapas sampai menjadi benang dan sampai menjadi apa? Pakaian. Ada sebuah proses di sana. Atau di dalam pekerjaan yang lain yang tidak dengan fisik, mungkin dengan pikiran. Ya saudara yang mengajar menjadi seorang guru. Bukankah saudara sedang mengisi sebuah pikiran yang kosong? Awalnya tidak tahu 1 ditambah 1 berapa. Tapi karena saudara mengajar murid saudara, pikiran yang kosong ini akhirnya tahu 1 ditambah 1 sama dengan 2 dan seterusnya. Atau saya sebagai pendeta, saya mengajar calon pasangan yang akan menikah. Dia tidak tahu awalnya cara menyelesaikan konflik di tengah pernikahan. Lalu saya mengajar, akhirnya dia mengerti tentang cara mengatasi konflik di dalam pernikahan. Saudara, tanpa kita sadari, sepanjang hidup ini kita itu mengikuti pola kreatif Allah di dalam penciptaan. Dimulai dari bahan baku, menata sedemikian rupa, dan kemudian menjadi satu produk yang baik. Saudara, ada semacam budidaya, pengembangan yang kita lakukan. Maka manusia itu tidak boleh berhenti hanya berpikir, wis apa eneke ngene. Kita itu harusnya memiliki sebuah kreativitas. Berpikir apa yang mungkin orang lain belum pikirkan, menjadi solusi atas kebutuhan dunia ini. Itulah yang Tuhan inginkan sebenarnya saudara. Dan sayangnya di Indonesia budaya semacam ini rasanya belum terlalu baik. Saya mendengar podcastnya seseorang ya di Deddy Kobuser, dia mengatakan di Indonesia itu banyak hanya bicara soal barang gitu ya. Barang tetapi tidak bicara soal pikiran yang mengembangkan ke depan gitu ya. Maka kalau saudara menemukan beberapa teknologi itu tidak berasal dari negara kita gitu ya. Nah ini menjadi dorongan bagi kita ya. Saya maksud adalah contoh ya, sekarang AI, siapa yang menemukan? AI perlu gak sekarang? Sangat bermanfaat gak? Sangat bermanfaat. Tetapi kadang-kadang kita tidak pernah berpikir ke sana. Sesederhana orang yang menemukan Gojek ya, atau Grab ya, atau apalagi biasa InDrive ya. Saya tidak sebutkan satu saja supaya dipikir tidak endorse ya. Grab, Gojek, InDrive apalagi ya yang lain. Itu kan bukankah itu berasal dari sebuah pemikiran? Ada permasalahan di dunia ini. Lalu dia menciptakan sebuah peluang. Dan sekarang akhirnya wow, dengan mudah kan saudara ya, males-malesan sambil ketik gitu kan, tahu-tahu nasi pecel datang begitu saudara ya. Saudara mau kemanapun sekarang bisa. Orang dulu bertanya, kalau kemana-mana nggak tahu bertanya. Lalu ada orang tuh yang berpikir begini, ya apa ya caranya supaya kalau orang nggak tahu jalan itu tinggal buka gadget. Makanya sekarang ada Google Maps. Saudara, itulah yang dimaksud bagaimana saya dan saudara itu memikirkan, berkreativitas. Itu yang Tuhan perintahkan sebenarnya di dalam teks ini. Kita perlu memikirkan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan dan itu biasanya terjadi di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dan oleh karena budidaya itu, silahkan dilanjutkan. Tim Keller itu berkata begini, setiap kali kita membawa keteraturan di tengah kekacauan, mengeksplorasi potensi kita, mengembangkan ciptaan, maka kita sedang mengikuti pola kreatif Allah. Itu sebabnya ada kata budaya itu muncul dari kata budidaya. Ketika kita membudidayakan, mengembangkan sesuatu, maka kita sedang menanamkan budaya di sana. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab dan itu bagi kita sekalian. Ada contoh yang akan menutup khotbah saya hari ini. Di bagian berikutnya, saudara, ada seorang tokoh bernama Andy Crouch, dia adalah seorang penulis buku, yaitu buku Culture Making.
Dia punya istri namanya Bu Catherine. Bu Catherine ini adalah seorang dosen fisika, saudara. Dia adalah seorang dosen fisika. Dan dia berusaha supaya menanamkan budaya yang baik di dalam orang-orang yang dia temui, yaitu murid-muridnya. Apa yang Bu Catherine ini lakukan? Ada beberapa, saya mencatat ada 3 saja. Yang pertama, dosen fisika itu kan identik dengan laborat ya. Laborat itu identik dengan sesuatu yang kaku, steril. Dia pernah membawa alat musik klasik di tengah-tengah penelitian di laboratorium itu. Dengan tujuan apa? Supaya dia memberitahu murid-muridnya bahwa antara kekakuan dan keluasan, di antara steril, sesuatu yang kaku di dalam laboratorium, itu bisa kok berdampingan dengan sesuatu yang indah, yaitu musik. Lalu dia beberapa kali mengajak anaknya itu ke kelas di dalam proses mengajar. Dia hanya ingin memberitahu bahwa keluarga, anak itu bukan gangguan pekerjaan. Saudara, berapa banyak di antara kita yang selalu berkata anak itu sana gitu ya. Apalagi bahkan gak usah di kantor, di rumah saja kalau kita bekerja anak-anak kesana begitu ya. Saya sering melakukan itu. Saudara, kita menganggap bahwa anak kita yang masih kecil itu sebuah gangguan. Tetapi Bu Catherine memberikan contoh, dia membawa anaknya datang dan kemudian dia ingin memberitahu bahwa anak bukanlah gangguan di dalam bekerja. Kita bisa kok bekerja bersama dengan anak kita. Lalu beberapa kali dia mengundang murid-muridnya, seorang dosen saudara, mengundang muridnya datang ke rumah dan makan bersama. Untuk menunjukkan bahwa murid itu tidak hanya dipandang sebagai sebuah subjek di mana dia harus produktif. Tetapi murid itu adalah manusia yang perlu ada sentuhan kasih sayang. Ada manusia yang perlu untuk dipahami, saudara. Manusia yang perlu untuk didengar. Bukan saja hanya manusia yang dituntut nilainya baik dan semua hasil penelitiannya itu baik. Bukan. Jadi saudara, dari dosen fisika, dia bisa menanamkan sebuah nilai budaya yang begitu indah. Nah, saya mengajak kita semua berpikir. Saudara kan semua sekarang bekerja ya. Apapun pekerjaan saudara. Coba saudara berpikir, nilai atau budaya apa yang selaras dengan Injil, yang saudara bisa tekankan kepada, kalau dalam dunia pekerjaan ada relasi horizontal, itu kepada teman-teman kita sejawat. Tapi ada juga relasi vertikal, kita punya atasan, kita punya bawahan. Saudara perlu pikir, nilai Injil apa yang saya ingin masukkan di dalam pekerjaan kita. Maka jangan pernah ada orang yang berkata begitu ya, wah kalau bekerja di kantor itu gak bisa disamakan di gereja gitu ya. Ya ini sekuler gitu. Gak bisa kita ngomong firman. Nah salah. Wong kita diutus bekerja di dunia itu harus dengan nilai Injil kok. Harus dengan nilai firman gitu ya. Nah kalau kita tidak pernah berpikir bagaimana memasukkan nilai-nilai Injil di dalam pekerjaan kita. Berarti ada yang salah dengan pemahaman kita. Maka satu kalimat yang akan menutup khotbah saya hari ini saudara. Silakan dilanjutkan. Ya mungkin ini petugas slide-nya sedang memikirkan nilai budaya apa yang akan dimasukkan ya. Terima kasih ya. Bekerja itu bukan hanya tentang melakukan sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Bukan hanya itu. Bekerja adalah tentang menciptakan nilai atau budaya yang membuat kita maupun orang di sekitar kita melihat dan mengagumi kemuliaan Allah. Maka kalau selama ini kita hanya bekerja, melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, itu adalah konsep yang sangat salah. Bekerja adalah tentang memberi nilai, memberi budaya, supaya saya dan orang di sekitar kita bisa melihat kemuliaan Allah yang besar. Saya mengundang pemain musik untuk ke depan, kita akan bersyukur